Tabi pun, selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sepekan buron pembunuh sopir travel di Lampung Selatan diringkus di tempat persembunyiannya. Buaya sepanjang hampir 5 meter yang memangsa warga hingga tewas di Sungai Wai Semaka, Tanggamus berhasil ditangkap. Toko seragam sekolah di Bandar Lampung mulai ramai pembeli pada sepekan menjelang berakhirnya masa libur panjang. Dari tim sudah kepung. Cepat kepung. Letusan tembakan mewarnai penyergapan Ujang Safrudin umur 60 tahun di tempat persembunyiannya di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan Sabtu siang. Tersangka yang berusaha melawan akhirnya dilumpuhkan ditembak kakinya oleh polisi. Tersangka merupakan warga Bandar Lampung. Ia ditangkap setelah sempat buron selama sepekan akibat membunuh sopir travel bernama Arika Arwin yang mayatnya dibuang di bawah jembatan dekat gerbang tol Kota Baru, Lampung Selatan. Pembunuhan terjadi saat tersangka sedang jadi penumpang mobil korban. Pembunuhan dipicu tersangka kesal dengan korban akibat diejek vitalitasnya sudah loyo. Tersangka yang tersinggung kemudian pura-pura akan buang air kecil. Saat mobil berhenti di tempat sepi, tersangka menganiaya dan menjerat leher korban hingga tewas. Mayat korban kemudian dibuang di bawah jembatan yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi pembunuhan. Mungkin dengan ucapan tersebut, tersangka merasa tidak terima, ya. Di perjalanan itu minta berhenti dengan alasan untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, kemudian tersangka ini masuk kembali ke dalam mobil, namun posisinya bukan di depan, mengambil di bagian belakang penumpang, bukan di belakang dari supir. Nah, pada saat masuk itu, tersangka melihat ada tali tambang di belakang tersebut, kemudian langsung melakukan penjeratan kepada korban. Ya, pada saat itu korban upaya untuk melakukan perlawanan, namun mungkin karena tidak siap, ya, sehingga korban akhirnya saat itu juga meninggal dunia. Tersangka merupakan pelanggan korban dalam jasa perjalanan atau travel. Setelah membuang mayat korban, tersangka merampas uang dan ponsel korban, lalu membuang mobil korban di sebuah halaman bekas sekolah TK di Bandar Lampung. Bersinggungnya kata-katanya kenapa, Pak? Mengatakan cak gerut kayak masih gagah aja walau Berulang-ulang ngomong kayak gitu. sekali aja. Mbak, Berapa kali Pak dia ngomong, Pak? Iya. Dia tersinggung terus. tapi kenal ya Om ya dengan korban itu Om ya? Dia pernah ngikut dia travel sekali. Oh, memang kita pengguna jasa travel dia. Iya. Nggak ada hubungan kawan, teman sekolah, bagaimana Om? Mobil, pakaian, dan ponsel korban disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dihukum mati. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Tiga hari perburuan, seekor buaya pemangsa manusia di Sungai Wai Semaka, Desa Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, Tanggamus akhirnya berhasil ditangkap. Buaya dengan panjang hampir 5 meter tersebut masuk dalam perangkap yang diberi umpan beberapa ekor bebek oleh petugas polisi kehutanan dari BKSDA Lampung.
Bukan lipat loh buntutnya loh. Akibat terlalu besar ukurannya, evakuasi buaya dari sungai ke darat membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak warga, tentara, dan polisi. Buaya bisa dievakuasi setelah diikat mulut dan kakinya. 3 titik Pak, 3 tempat yang agak berjauhan. Terakhir kami masang pada jam 2 siang, selesai jam 3 siang. Dipasang jerat terakhir, ternyata pada pukul jam berapa 19.30 lah ya, setengah 8, jerat terakhir itu mengenai seekor buaya menggunakan jenisnya modelnya jerat kolong, tapi dengan menggunakan tali tambang. Selanjutnya hari ini rencana akan kita evakuasi ke PPS Bandar Lampung. Meski sudah ada yang ditangkap, namun petugas memperkirakan jumlah buaya di Sungai Wai Semaka lebih dari 1 ekor. Buaya-buaya itu sering menampakkan diri. Untuk mencegah adanya jatuh korban lagi, petugas mengimbau warga tidak mencuci pakaian atau beraktivitas lainnya di Sungai Wai Semaka. Kita telah melaksanakan untuk melakukan penjeratan terhadap hewan buaya, dan alhamdulillah tadi malam sekitar pukul 20.00 sudah kita dapatkan buaya yang berukuran kurang lebih lebar 60 cm dan panjang kurang lebih 4 meter. Sekali lagi kami menghimbau kepada warga masyarakat, sudah berkali-kali bahwa kita sudah menghimbau agar warga masyarakat sekitar bantaran Sungai Wai Semaka untuk tidak beraktivitas di pinggiran sungai. Sebelum ditangkap, buaya tersebut memangsa warga bernama Wasim, umur 80 tahun hingga meninggal. Korban diterkam buaya saat sedang membabat rumput di pinggir Sungai Wai Semaka. Saat kejadian, banyak warga yang mengejar buaya yang membawa tubuh korban ke dalam sungai tersebut. Tubuh korban akhirnya dilepaskan buaya di sungai yang dangkal dan warga langsung merebutnya dan mengusir buaya itu dengan melemparinya batu dan kayu. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Konflik gajah dengan warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur telah berlangsung lama. Warga kerap mendapat teror serangan gajah yang keluar dari habitatnya sebab gajah-gajah itu merusak tanaman warga. Terakhir kejadian, sekitar 9 ekor gajah liar di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas keluar habitat dan merusak belasan hektar tanaman padi, jagung hingga karet di Desa Braja Asri dan Braja Sakti, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur. Warga menyatakan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah dan meminta kompensasi dari instansi terkait. Semua tanaman yang kena dampak itu mulai dari padi, jagung, singkong, jeruk, kopi coklat, karet, semua kena. Semua kena semua. Punya Bapak sendiri ada berapa sih dampak dari gajah punya Bapak sendiri? Ada 1 hektar yang kena dari 4 bulan ini. Untuk kerugian itu kira-kira dalam itu berapa? Kalau kerugiannya bisa sampai 15 juta kalau saya bilang. Warga mendesak pihak Taman Nasional Waikambas dan pemerintah Provinsi Lampung segera mengatasi konflik gajah dengan warga tersebut. Sebab saat ini serangan gajah telah meluas hingga mendekati permukiman yang lokasinya sudah jauh dari habitatnya. Kejadian ini sebetulnya sudah dari sebelum puasa sampai sekarang, dan kemarin itu lebih parah lagi dan tidak wajar. Gajah punyanya Taman Nasional tapi sampai di belakang pemukiman warga. Ini kan sangat membahayakan bagi masyarakat kami. Kawanan gajah yang merusak perkebunan warga tersebut kini telah berhasil digiring kembali masuk ke habitatnya oleh banyak pawang yang mengerahkan gajah-gajah jinak dari Taman Nasional Waikambas. Sementara itu, untuk upaya pencegahan terjadi serangan susulan, warga, polisi kehutanan, tentara, dan Polri bersiaga di wilayah perbatasan. Mereka meningkatkan patroli ronda malam untuk menghalau kawanan gajah masuk ke desa. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.
Belasan warga desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Sabtu siang menggeruduk rumah anggota DPRD berinisial PS yang rumahnya dekat dengan Masjid Jami Ariyat. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan alasan PS yang informasinya pernah mengadu ke polisi akibat terganggu suara rekaman mengaji dari alat pengeras suara masjid yang diputar sebelum azan. Kedatangan warga ditemui oleh Kepala Desa Brabasan, Sri Wahyuni, yang juga merupakan istri anggota DPRD berinisial PS. Ia menyatakan suaminya tidak pernah mengadu ke polisi dan tidak pernah melarang penggunaan alat pengeras suara di masjid. Namun ia membenarkan bahwa pernah menegur pengurus masjid untuk menurunkan volume pengeras suara di masjid. Sebab saat itu obrolannya yang sedang melayani masyarakat terganggu oleh suara keras dari speaker masjid. Nah, speaker itu yang mengarah ke sini, kebetulan ketika di sini ada tamu ya Pak, tamu ke sini ini kebetulan pas itu menyelesaikan permasalahan gitu. Datangnya memang udah siang, sekitar kurang lebih jam setengah 11 sampai jam 11 kurang. Nah, ketika masih fokus ya kita menyelesaikan masalah kan ya akhirnya cari titik kesepakatan. Nah, di situ terus bunyilah itu. Nah, terus saya minta tolong sama seseorang yang di sini gitu loh. Saya minta tolong ke masjid, coba minta kecil dikit itu pas memang ngaji tartil itu kebetulan ngaji tartil. Terus minta tolong sedikit aja dikecilin volumenya biar ini kelar dulu masalahnya gitu loh maksudnya. Itu kan. Nah, kita ada paham informasi yang disampaikan dari pihak sebelah atau juga Pak Suki, sehingga ya ternyata ya namanya orang itu kan nggak ada yang berebut salah, semua maunya berebut benar. Ya bukan berarti masjid juga yang udah paling benar juga enggak. Jadi sebenarnya kesalahannya itu nggak ada koordinasi karena komunikasi, sehingga main lapor atau istilahnya langsung sana, sehingga nah yang terjadi seperti kita yang sekarang lagi pegang kan. Ya harapannya ya cukup sampai di sinilah, dan mudah-mudahan itu juga membawa kebaikan untuk khususnya Bapak Supila dengan statement beliau seperti kemarin itu. Setelah mendapat klarifikasi dari kepala desa, warga kemudian membubarkan diri secara tertib. Warga dan pengurus masjid menyatakan masalah tersebut sudah selesai. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Laporkan dari Mesuji.